Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Dialog TVRI dan kita masih bicara mengenai putusan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK. Dan Anda bisa menghubungi kami untuk berinteraksi dengan 3 orang narasumber yang hadir malam hari ini di jalur telepon 021 574 3476 atau di 574 3478. Baik, sambil menunggu pemirsa yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini, saya mau ke Prof dulu, Prof Indra Samego. Prof, tadi kalau kita lihat di KPK memang terkesan sepi. Bahkan laporannya wartawan-wartawan pun juga sudah mulai bubar, walaupun tadi pagi dan siang sangat ramai. Apakah tensinya memang juga sudah mulai turun? Atau seperti apa? Saya melihat sekilas itu di media sosial tidak turun tensinya. Mungkin malam ini atau beberapa hari ke depan menjadi trending topik. Atau memang lagi atur strategi? Media sosial, tetapi saya tidak tidak yakin betul bahwa mereka mengatur strategi dalam arti meningkatkan efektivitas dukungan itu. Jadi banyak suara-suara yang mungkin melihat persoalan antara KPK dengan antara dua institusi ini bukan persoalan institusi, tapi persoalan personal. Jadi misalnya Budi Gunawan tidak mewakili polisi, tapi sungguh-sungguh ini Budi Gunawan yang kebetulan dipercaya untuk jadi Kapolri gitu kan. Sebagai pribadi. Jadi iya, sebagai pribadi. Jadi solusinya gimana ya, tergantung pada Budi Gunawan sendiri. Sudah menang secara peradilan bahwa ini martabat dia sudah dimenangkan oleh peradilan. Tapi sisi KPK-nya sendiri menurut saya ini juga publik punya terbelah pada ini persoalan institusi atau persoalan pribadi. Kalau persoalan institusi saya kira sebagian besar yang kumpul di sana memang berharap betul KPK tidak boleh dilemahkan oleh siapapun, karena KPK dibuat sejak era reformasi ini sebagai institusi yang independen, institusi negara, komisi negara yang independen. Tetapi masalahnya ini ada fenomena penyalahgunaan misalnya kan, dibaca orang ini abuse of power atas nama kekuasaan yang dimiliki KPK itu. Nah, seperti halnya komisi-komisi yang lain juga diduga ada hal-hal yang memang menimbulkan interpretasi yang berbeda, bahwa komisi negara yang bersifat independen itu memang harus diperkuat. Tetapi untuk apa kekuatan itu? Nah ini belakangan kan banyak teman-teman yang mulai kritis terhadap institusi itu, termasuk KPK. Jadi sebagai political analis saya melihat mendukung pikiran-pikiran hukum bahwa negara hukum harus menjadi acuan kita semua. Tetapi seberapa jauh hukum itu sungguh-sungguh bisa mengawal proses perubahan ini. Jadi politik mengikuti itu. Tapi Pak Saiful, kalau misalnya seperti kata Prof Indra Samego mengatakan bahwa ini kan persoalan personal, ketika misalnya KPK ada BW di situ yang kemudian dijadikan tersangka, kemudian juga menyusul Abraham Samad yang juga sudah dilaporkan, dan beberapa komisioner lainnya. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus itu kan bermunculan ketika BG dijadikan sebagai tersangka. Kemudian orang bisa melihat bahwa ini menjadi tidak rasional ketika ada kasus BG, kemudian komisioner-komisioner KPK juga ditersangkakan. Walaupun kemudian Prof Indra Samego mengatakan bahwa kita harus kritis melihat ini bukan persoalan institusi dengan institusi, tapi personal dengan personal gitu. Dalam hukum pidana itu jelas pertanggungjawaban pidana itu individu. Jadi korporat itu sangat sedikit sekali bisa ditarik sebagai mampu bertanggung jawab, kecuali kejahatan-kejahatan lingkungan dan lain-lain. Tapi kalau kejahatan seperti ini, korupsi lah, individu lah yang bertanggung jawab. Jadi Budi Gunawan harus bisa mempertanggungjawabkan atas dugaan tindak pidana korupsi itu. Kemudian komisioner KPK juga itu pribadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan lembaga atau institusi. Tapi ketika kita membaca kenapa kasus ini muncul, kan menjadi sumir itu orang. Itu ada rekaan politik, tapi dalam hukum jelas pertanggung jawabnya dari individu gitu. Itu sah-sah aja pandangan itu. Saya mau ke Prof Satya, tapi ada telepon dulu, kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Saya mau ke Prof Satya, tapi ada telepon dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam TVRI. Iya, selamat malam, dengan siapa, di mana Bapak? Ya, selamat malam TVRI. Silakan Pak. Ya, saya Samsul Bari Arab di Riau ini. Silakan Pak Samsul. Begini ya, kalau saya mengikutinya ini memang sedap ini. Ada tim 7, ada tim 9, ada tim-tim. Tapi ada tim 1. Tim 1 ini yang paling terpercaya. Itu siapa? Ibu Megawati.
Oke. Ibu Megawati itu kan tenang-tenang Jokowi, jangan buru-buru, ikuti aja persidangan, lihat saja, kan begitu. Itu Ibu Megawati itu bukan hanya cuma sebagai ibu politiknya, itu ibu angkatnya, semua ibunya, ibu gurunya. Jadi dia lebih patuh. Ini ibu gurunya ini nggak pernah bohong sama dia. Itu sniper-sniper lain itu hati-hati, karena jerat ini untuk Jokowi, untuk Ibu Megawati sebetulnya. Jadi kedua beliau ini selamat. Saya ucapkan selamat kepada PDI, selamat kepada Ibu Megawati, selamat kepada Presiden saya Jokowi. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul Bahri di Riau. Hanya mengomentari ya. Baik, di belakang Pak Samsul Bahri kita sapa lagi. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana Bapak? Selamat malam Mbak Desi. Iya. Pak Sanusi Kaplale? Iya, Sanusi Kaplale di Pamulang. Iya, silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum Pak Hendria, Pak Saiful dan Pak Satya. Salam. Dealnya itu Mbak Desi, dealnya itu adalah apakah Jokowi itu punya kemauan politik dan keberanian politik. Jadi dengan kata lain, tim 9 sudah, prasyarat peradilan sudah, kemudian hukuman mati oke, dari narkoba, nasihat Muhammadiyah oke, serupa tapi tak sama dia. Nah, untuk mengukur dari trust dan distrust dari Polri, khususnya kepada DG pribadi, orang mempertanyakan bagaimana ini Jokowi distrust dan trust dari Polri kepada Jokowi. Itu saja. Terima kasih. Pak Sanusi Kaplale. Pak Sanusi. Baik, sepertinya terputus. Kita tanggapi dulu dua orang penelpon ini, walaupun sepertinya semacam curahan hati ya. Curahan hati. Prof, Pak Satya mau menanggapi Pak Saiful? Pak Satya. Ini politik kelihatannya. Iya. Jadi saya kira memang ya. ini persoalan seni mengelola perbedaan itu. Jadi dalam politik ini memang isinya itu, apalagi dalam konteks negara bangsa Indonesia yang sangat kompleks dan cukup besar ini. Selalu ada persoalan-persoalan itu. Persoalan yang sebetulnya relatif mekanistis sederhana seperti Kapolri ini, hanya soal regenerasi saja, bisa menjadi masalah gitu kan. Ya, tergantung pada yang mengelolanya. Tapi sederhana itu membacanya, Prof? Hanya sekedar secara politik regenerasi. Ya sebetulnya 10 tahun di bawah SBY kan ya selalu ada gonjang-ganjing, tapi kan tidak makan energi kita semua. Ya kan, setiap pengangkatan Kapolri pasti ada masalah sih. Tetapi sekarang kenapa sampai ke pra-peradilan segala macam? Ini menunjukkan bahwa ada manajemen konflik atau manajemen kepentingan yang tidak disentuh dengan baik. Ya, seperti tadi ada disinggung kekuatan-kekuatan di luar itu. Padahal menurut saya kekuatan di luar itu sah saja. Karena partai politik, orang punya kepentingan, apalagi Indonesia gitu kan, punya teman jadi sesuatu, ya harapan betul. Beda dengan di negara yang hukumnya sudah mapan. Jadi Indonesia ini kan masih penting betul itu jabatan. Jadi orang berjuang, tapi keputusan kan di presiden. Itu yang disebut hak prerogatif. Jadi presiden lah yang menentukan. Nah, kalau orang percaya pada presiden misalnya, ya sudah, kita tadi ada yang menggunakan istilah trust. Nah, jadi tidak mudah memang untuk mengelola berbagai macam kepentingan. Ada 12 partai politik. Ya, belum lagi kepentingan-kepentingan non partai. Ya. Nah, buat Presiden Jokowi yang punya. Tapi kan bagi masyarakat gini, Prof. Ketika kampanye jualannya kan selalu anti korupsi. Iya. Nah, ketika sudah berjalan, masyarakat tidak melihat adanya goodwill di situ. Nah, untuk mewujudkan persoalan anti korupsi ini kan sebetulnya ini persoalan kawan-kawan yang melihatnya dari sisi hukum. Dari sisi politik nih tidak terlalu mudah untuk mendefinisikan itu. Karena korupsi, suap dan segala macam itu kan tidak punya tanda, tidak ada kwitansinya. Nah, masalahnya buktinya itu. Jadi kalau buktinya ketemu, selesai. Nah, KPK ingin menggunakan pendekatan itu. Nah, tapi masalahnya kan sudah dicegat dengan pasal-pasal tadi yang debatable itu. Sekali lagi dari sisi politik, ini masalahnya kembali lagi, Presiden adalah kepala negara, dia memiliki hak prerogatif untuk itu. Prof Satya,
Apakah kemudian dengan dikabulkannya pra-peradilan Komjen Budi Gunawan ini bisa menjadi semacam presiden sebetulnya? Bisa saja kemudian ketika ada tersangka lainnya, kemudian ada itu yang saya pra-peradilan. takutkan karena nanti akan rame-rame semua membawa ke pra-peradilan begitu. Walaupun ini belum tentu bisa dianggap sebagai jurisprudensi yang mengikat kasus-kasus yang setelahnya. Pertama karena ini belum final. Itu berimplikasi buruk kalau kemudian situasinya. Kalau itu yang mengajukan penjahat atau koruptor itu buruk, begitu. Karena semua orang yang tersangka nanti dengan dalih itu ada putusan ini, dia akan mengajukan begitu. Mungkin ya bukan hanya koruptor, siapapun. Gitu. Siapapun. Bisa saja kemudian nanti kita akan melihat setiap orang yang ditersangkakan di KPK akan menempuh jalan. Hanya KPK, mungkin di pengadilan dimanapun, begitu. Dia bisa membawa ini di luar yang pengertian pasal 77. Oke. Yang saya maksud yang berbahaya itu yang di luar limitasi dari pasal 77 KUHP begitu menurut saya. Ini bisa menjadi semacam referensi untuk kasus hukum berikutnya. Bisa dikutip. Walaupun itu tetap hakim yang akan datang yang memutuskan. Begitu. Apa tidak terlalu naif ya kalau kemudian kita melihat, saya sebagai orang awam hukum, kemudian melihat keputusan ini menjadi sangat naif kalau kemudian harga yang harus dibayar adalah pra-peradilan menjadi begitu terbuka untuk semua kasus. Iya, maksudnya itu kan membatasi tadi seperti yang dikatakan Pak Saiful Bakri, tapi ini kan diperluas begitu pemahamannya. Itulah salah satu sebenarnya pintu masuk untuk PK gitu. Jadi ada masalah dalam penafsiran pasal 77 itu begitu. Pak Saiful, nanti banyak yang akan melakukan pra-peradilan untuk semua kasus mereka. Ya, putusan pengadilan pidana itu sebetulnya dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan, lalu kepada bangsa dan negara, lalu kepada masyarakat. Nah, pertanggungjawaban kepada masyarakat inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh hakim. Bahwa itu membuka pintu efek domino, bahwa membuka pintu bagi tersangka-tersangka yang lain yang belum diadili di tipikor untuk menggunakan haknya melakukan pra-peradilan. Maka bisa dibayangkan besok akan ada pra-peradilan yang lain karena itu merupakan hak. Ini yang disebut dengan putusan hukum pidana itu harus punya implikasi untuk kebaikan masyarakat. Kalau kepada Tuhan itu ukurannya kepada ketauhidannya, kepada moralnya. Kepada bangsa dan negara itu masih abstrak. Tapi yang penting itu kepada masyarakat. Ini nggak pernah diperhitungkan. Prof, dengan diterimanya pra-peradilan ini, dikabulkan ya oleh hakim terhadap Komjen Budi Gunawan, apakah kemudian hak-haknya kemudian juga harus dipulihkan? Nah itu tadi, itu kan yang saya sebut itu tadi masalah prosedurnya. Tapi pidananya ini bagaimana menghilangkannya, begitu. Kan bahwa seseorang itu dinyatakan tersangka oleh KPK, ini kan ada unsur pidana yang tadi memenuhi alat bukti. Nah ini putusan ini tidak menghilangkan aspek pidana itu. Aspek pidana itu nanti benar tidaknya diuji di pengadilan tipikor, begitu loh. Makanya tadi ada usulan dari Pak Saiful ini jalan terus, begitu, yang dari KPK. Yang pidananya tidak ikut diuji di pra-peradilan ini, begitu loh. Jadi hak-haknya jangan dipulihkan dulu. Enggak memang bisa, dibiarkan apalagi dulu. belum mempunyai aja. hukum Belum inkrah itu tadi. Oke. Ini terkait dengan SP3. SP3 tadi saya sempat singgung juga tadi sebelum kita jeda. Apakah yang harus dilakukan oleh KPK kemudian dengan SP3 ini? Surat penghentian penyidikan itu ada di dalam hukum acara. Kemudian yang itu di tingkat penyidikan, berarti polisi. Kemudian surat penghentian penuntutan itu ada di ranah penuntutan. Jadi jaksa pun bisa menghentikan itu. Kemudian di pengadilan tentu pemidanaannya. Pemidanaan itu cuma dua sisi, terbukti atau tidak terbukti. Itu untuk pidana ya. Bisa juga onslah. Nah, persoalannya adalah ketika SP3 ini tidak pernah dilakukan oleh KPK. Itu ada, maksud saya itu diatur dalam undang-undang. Itu yang diatur. artinya Iya, nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh mengeluarkan SP3. Kalau boleh. sudah dinyatakan tersangka, itu nggak boleh mundur lagi begitu intinya. Di Itu undang-undang undang-undang 30. KPK itu tercantum. Iya. Itulah bedanya kemudian polisi, jaksa, dan KPK. Makanya dia disebut sebagai extraordinary crime itu. Kewenangannya diberikan lebih untuk itu.
Itu persoalannya. Prof, berarti bisa menimbulkan benturan hukum. Maksud saya gini, dalam undang-undang diatur KPK tidak boleh mengeluarkan SP3, tapi kemudian dengan pra-peradilan seperti ini, kita tidak tahu apa hasil nanti di MA, di Mahkamah Agung, misalnya itu ditolak atau diterima. Di lapangan bisa saja muncul benturan, bukan? Benturan hukum. Bisa, karena dia kan masalahnya ya, yang satu sisi itu sebenarnya proses administratif, tapi ada unsur pidananya, yang soal penetapan tersangka itu. Yang di sisi lain setelah dia ditetapkan itu yang pidananya tadi, gitu. Jadi dia memenuhi alat-alat bukti kan, kalau dia dinyatakan tersangka. Dan KPK tidak boleh mengeluarkan SP3. Memang ada larangan, tidak boleh. Jadi kalau dia menyerahkan seorang tersangka itu harus hati-hati, begitu. In case itu terjadi, SP3 tidak boleh, tapi dikasasi kemudian dikabulkan, berlanjut, diterima pra peradilan ini. Maksudnya putusan BG di MA akan sama dengan di pengadilan negeri. Apa jalan keluarnya? Ya paling proses penetapan tersangkanya itu diulang. Kan tadi yang dikatakan itu tadi yang saya dengar sprindik itu ada kekeliruan lah dalam sprindik itu. Yang dikeluarkan oleh KPK. Iya, tapi yang saya bayangkan dari sisi saya ya mungkin proses penetapannya itu kan di penetapannya kan. Gitu. Kalau yang pidananya itu nanti pengadilan tipikor yang menguji. Iya. Memang bisa sprindik itu salah di KPK? Ya bisa saja salah, ya dapat bisa walaupun yang itu kan semua proses. Tetapi untuk kapasitas yang dapat dipercaya oleh KPK tidak mungkin dia salah. Dan seringkali orang mengkelirukan, menyalah-nyalahkan tentang sprindik itu. Itu kan persoalan yang sudah lama. Tetapi sprindik itu yang kecil saja dalam proses due process of law yang dilakukan oleh KPK. Itu tidak menjadi persoalan penting. Yang menjadi persoalan adalah alat bukti. Ketika KPK menyatakan orang itu sudah menjadi tersangka, maka yang bicara adalah alat bukti. Nah, alat bukti itu kan minimum 2, tetapi KPK tidak pernah 2 alat bukti, selalu lebih, supaya meyakinkan proses peradilan itu dapat dibuktikan. Nah, terhadap hakim yang di pra-peradilan, dia kan juga tahu itu, doktrin-doktrin tentang hakim dia ngerti, paham. Tapi itu yang saya katakan sangat abstraktif, sangat akrobatik putusannya. Itu yang bukan kewenangannya dilakukan telaah di dalam amar putusannya itu. Pak Saiful, kita mundur sedikit ke belakang. Salah satu poin dari Hakim Serpin ini mengatakan bahwa Pak Budi Gunawan tidak menyalahi hanya melakukan penyalahgunaan kewenangan, tapi tidak merugikan negara dalam kapasitasnya pada waktu itu. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan namanya korupsi itu potensial loss saja, keuangan negara sudah korupsi. Potensial loss saja putusan Mahkamah Konstitusi tentang itu. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang sudah tidak boleh diperdebatkan. Jadi potensi kerugian negara saja. Ini kan tidak ada kerugian negara. Suap menyuap juga tidak ada kerugian negara. Karena yang menyuap pengusaha, yang disuap adalah penegak hukum. Negara. Walaupun kemudian kalimat yang digarisbawahi adalah penyalahgunaan kewenangan. Ya, kewenangan itu sebetulnya. Semuanya perbuatan melawan hukum. Dalam perbuatan melawan hukum itu kan kalau dalam pidana itu disebut water lake matter height. Tapi kalau perdata itu kan on reh matter head. Ini adalah semuanya perbuatan melawan hukum. Di pengadilan pun juga perbuatan melawan hukum juga. Betapa perbuatan melawan hukum itu kan ada sisi-sisi yang sudah diterjemahkan. Setelah persoalan perbuatan melawan hukum, maka persoalan yang kedua adalah kerugian negara. Nah, kerugian negara itu tidak harus, jadi potensi loss saja itu bisa masuk ke dan suap menyuap yang dulu dilakukan, yang dulu adalah peraturan perundang-undangan tersendiri, sekarang ditarik itu menjadi wilayah korupsi. Aslinya korupsi itu kan dalam KUHP itu adalah suap menyuap, tidak seperti yang sekarang. Sekarang ini sangat diperluas sekali melalui Undang-Undang 71, Undang-Undang Tipikor. Perluasan itulah maka memberi ruang gerak bagi penegakan hukum. Polisi dan jaksa tidak mampu pada masa lampau, maka muncullah KPK. Dan KPK telah menggunakannya dengan baik. Itu persoalan kerugian negara. Jadi kerugian negara itu tidak boleh dibicarakan di pra-peradilan. Dia adalah nanti di pengadilan tipikor. Prof, tadi begitu hasil keputusan di pengadilan negeri ini keluar, rame-rame pejabat partai kemudian memberikan komentar. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, mengatakan segera lantik. Kemudian juga ada pernyataan-pernyataan lainnya dari sejumlah elit-elit partai. Kenapa? Iya, karena memang sejak awal, terutama komisi
Merah Putih itu, koalisi Merah Putih itu memang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Jadi mereka sudah itu yang tadi Anda istilahkan menjorokkan itu. Ya, sejak awal ini modal di DPR, kecuali Demokrat. Ya kan? Demokrat yang sejak awal di abstain. Nah, itu modal untuk mendukung itu. Nah, sehingga ketika ada proses pra peradilan ini, mereka mencoba untuk bersabar atas nama hukum itu. Dan setelah proses peradilan selesai, walaupun kata Pak Saiful ini belum inkrah, ya, belum berkekuatan hukum tetap, tetapi sementara kalangan partai-partai Merah Putih ini punya peluang untuk memaksakan bahwa Jokowi sejak awal juga bicara soal ketergantungan pada keputusan pra peradilan itu. Baik, Prof Satya, jika Presiden Jokowi kemudian membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan, bisakah kemudian Parlemen di Senayan bereaksi keras karena mereka sudah mengeluarkan keputusan lewat paripurna untuk menerima Komjen Budi Gunawan? Secara teoritis bisa. Tapi kan kemarin kan kelihatannya ada pembicaraan ya, walaupun itu dibantah mungkin. Nah ini yang kita belum tahu. Tapi kelihatannya yang tadi saya bilang, kalangan DPR itu quote and quote memaklumi kesulitan Presiden dalam konteks ini begitu. Gitu, kelihatannya begitu. Kan ini berbeda. Jadi dia bukan semata-mata dia menolak sebenarnya dengan berlindung di hak prerogatif, tapi karena ada penetapan tersangka itu kan sebenarnya kan begitu. Walaupun kemudian ini ada proses yang membawa ke pra peradilan tadi begitu. Artinya gini, kalau kemudian Presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan dan itu sudah selesai di sidang paripurna oleh DPR, dan kemudian bisakah DPR kemudian menyanggah hasil keputusan Presiden untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan? Kemungkinannya kalau mau secara hukum itu dibawa ke MK ya, ada sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi DPR kalau mau memperpanjang itu bukan ngajarin nih, tapi dia bawa ke MK kalau dia emang serius, gitu. Kenapa itu kok sudah disetujui, tapi kok tidak dilantik misalnya? Kalau kita lihat situasi yang berkembang saat ini kan sepertinya mereka sangat menginginkan Komjen Budi Gunawan untuk dilantik. KIH dan KMP sangat berkeinginan untuk membuat Budi Gunawan dilantik. Adakah kemungkinan pernyataan Prof tadi mengarah ke sana, ke MK? Bisa saja. Oh enggak, itu tadi kan kalau reaksi DPR kalau tidak dilantik begitu loh. Itu kalau bicara hukumnya itu mungkin di sengketa kewenangan. Begitu. Tapi itu nanti di MK. Kita tunggu ya. Iya. Apa hasil keputusan Presiden? Apakah jadi dilantik besok atau tidak? Atau masih menunggu kasasi dulu di MK? suasana kebatinan hakim tunggal ini. Saya kira dia tidak secanggih Pak Saiful dalam menjelaskan soal hukum acara itu. Apalagi yang diperluas. Terima kasih Prof Satya, Prof Indria Samego, Pak Saiful Bahri.